Ya semuanya jual beli kalau seandainya orang menyimpang ya juga. Berapa banyak orang jual beli biasa tapi melakukan jual beli biasa. MLM dengan jual beli biasa itu tidak ada beda, semuanya ada teknis pemasaran. Satu memasarkan dengan cara konvensional, satu memasarkan dengan cara berjenjang masalahnya. Dan tidak ada satupun ayat, tidak ada satu hadis yang melarang secara tegas atau apa, jangan kamu menjual sesuatu secara berjenjang. Ada? Atau umpamanya apa? Dalam Quran ada MLM haram, ada? Ada dalam hadis Nabi MLM haram? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan nanti jalankan bisnis tapi pastikan dia syariah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi Dewan Syariah. Saya ingin cerita sedikit kenapa saya sampai masuk menjadi Dewan Syariah di HNI HPA ini. Di Pekanbaru Riau, Bapak Ibu, ada satu pesantren namanya Pesantren Al-Badan. Saya ceritakan. Jadi dia setiap ada orang yang mengajak mereka untuk bisnis atau memasukkan produknya ke pesantrennya, selalu mereka tanya sama saya, Ustaz ini gimana pandangan Ustaz? Ini sesuai syariah atau tidak? Maka masuklah ketika itu HPA pesantren tersebut, kemudian datang mereka kepada saya, ini ada menawarkan katanya, dan ini MLM Ustaz, katanya MLM syariah. Saya bilang apa? Mana ada MLM syariah? Tidak ada MLM syariah, saya bilang. Ya motor, ini katanya MLM syariah. Memang saya sebetulnya pernah mengkaji secara detail. Maka saya kesempatan oleh saya waktu itu, ya sudah, kalau kamu tidak percaya mari kita kaji. Maka saya kaji Pak, saya minta siapa yang paling paham dengan sukses plan-nya, siapa yang paling paham dengan apa namanya planningnya ya, sukses plan-nya, support system dengan sukses plan-nya. Lalu dihadirkanlah beberapa orang, 2 minggu saya mengkaji Pak. Ketika itu, setelah 2 minggu saya pretelin satu-satu, ini kemana kontraknya, ini akadnya kemana, ini kemana. Setelah 2 minggu saya kaji, lalu saya menyimpulkan kalau begini, ini MLM syariah, saya bilang. Allah. Lalu sekalian, karena saya mengatakan ini syariah dari hasil kajian, maka perusahaan minta saya, karena Ustaz dari hasil kajian katakan syariat, bagaimana kalau Ustaz kami angkat menjadi Dewan Syariah? Saya siap, saya bilang, dan saya siap pasang badan. Siapa yang mengatakan tidak syariah, saya hadapi dia, saya bilang. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sekarang kemana-mana. Siapa yang mengatakan tidak syariah, silakan, saya siap berdialog dengan dia. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bagaimana kita menentukan syariah tidak syariah? Saya sekarang sedih juga kadang-kadang, karena umat Islam banyak Bapak Ibu sudah kabur di dalam mereferensi dalam agama. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya berpegang kepada satu ustaz. Haram kata ustaz itu haram tadi. Halal kata ustaz itu, Bapak Ibu, mungkin semua hal dalam perkara hidup kita ini bisa ditangani oleh seorang ustaz. Jangan berpikir kita ini. Sekarang, Bapak Ibu, ada nggak orang mengatakan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ajak dia, ayo bergabung dengan HNI. Lalu dia bilang begini, Pak Bu, saya produknya saya pakai, tapi untuk bisnis saya tidak ikut. Ada nggak? Ada. Banyak. Di Makassar juga ada. Ada. Lalu bagaimana Bapak Ibu menjawab? Saya sudah pakai produk saja, tapi untuk jualan saya tak mau ikut. Kenapa? Karena MLM katanya. Bapak Ibu gimana menjawab itu? Bingung. Maka saya datang Bapak Ibu sekalian, ini salah satunya untuk apa namanya menjawab hal-hal yang menjadi penting. Bapak Ibu kan sebenarnya gampang menjawabnya orang seperti ini. Katakan sama dia, pertama tanya sama dia, oh jadi kamu pakai produknya. Sekarang tanya dia, kenapa kau pakai produknya? Nah dia tanya tuh, pasti dia bilang karena produknya halal. Pasti tuh. Sekarang siapa yang menyebutkan kepada kamu bahwa produk itu halal? Lanjut ke pertanyaannya.
Ibu-ibu, kira-kira apa jawabannya? Ibu tanya itu dia. Karena ada label, karena ada label halalnya. Tanya lagi dia, itu siapa yang mengeluarkan label? Tidak sama dia, itu ustaz kamu yang mengeluarkan label halal itu. Cara gitu Bapak ya. Sekarang kamu pakai produk itu kenapa? Karena halal. Di mana kau tahu halalnya? Karena adalah label. Setelah itu tanya lagi dia, itu label halal itu siapa yang mengeluarkan? Apa kan dia jawab? MUI. MUI itu yang mengeluarkan label itu. Karena MUI punya satu divisi dari MUI itu namanya LPPOM. Dan Bapak Ibu sekalian, pemerintah berjasa dan dia telah memperhatikan dan menjamin keamanan seluruh produk-produk supaya dijamin halalnya, maka dibebankan oleh pemerintah. MUI dalam hal ini adalah LPPOM untuk memeriksa seluruh produk-produk yang dipasarkan, dan mereka punya alat semuanya dan punya orang-orang tim ahli untuk memeriksa seluruh produk sampai mereka pastikan bahwa setiap produk yang beredar halal atau haram. Maka yang dikasih label yang halal. Maka dari mana? Dari maka tenang. Mungkinkah seorang ustaz pengajian punya label halal? Ada organisasi di Indonesia, jangan kan ustaz Pak, organisasi. Ada organisasi yang mengeluarkan label halal. Muhammadiyah ada label halal. NU ada label halal. Tidak ada Pak. Label halal itu sudah diserahkan oleh pemerintah kepada yang bertanggung jawab, yang berwenang mengeluarkan halal itu cuma satu, yaitu LP. Sudah, kalau LP memang gaji dan mereka punya tim apa, sudah tenang kita semuanya. Maka Bapak kalau Ibu kalau pergi supermarket, pergi kepada beli makanan, lihat ada label halal atau tidak. Kalau ada label halal langsung Bapak masukkan. Lalu Bapak konsumsi dengan tenang. Kenapa ada LP? Nah, setelah itu apa Bapak katakan kepada dia lagi? Oh, jadi kamu MUI, kamu akui, ya sudah. Kamu tahu enggak? MUI itu membidangi dua hal, menjamin halal dua hal untuk seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya bagi umat Islam. Apalagi lembaga-lembaga ekonomi itu sifatnya memobilisasi umat. Sekarang secara produk LPPOM, secara sistem harus juga halal. Karena haram yang kita hindari itu dua. Yang pertama haramun lizati, haram zatnya. Maka dipastikan tidak mengandung zat-zat yang haram. Tidak ada di situ unsur babi, tidak ada di situ unsur anjing, tidak ada di situ bangkai, tidak ada hal-hal yang diharamkan. Setelah dipastikan nanti apanya? Ketika memasarkannya. Kalau ada satu lembaga bisnis seperti kita ini, perusahaan kita HNYPAI, Bapak Ibu, memobilisasi umat untuk sama-sama menjalankan jualannya. Maka apa? Dipastikan sistem yang dipakai oleh lembaga ini yaitu sistem yang tidak bertentangan dengan syariah, artinya yang sesuai dengan syariah. Sekarang siapa yang dibebankan oleh pemerintah untuk menentukan sistem yang dijalankan oleh sebuah lembaga sesuai dengan syariah atau tidak? Lembaga apa yang diserahkan? MUI. MUI. Dalam hal ini apa namanya divisinya? DS. Untuk sistem pemerintah sudah membebankan mereka. Maka DSN itu mereka yang mengonsepkan syariah. Orang PI pun merujuk kepada, semua masyarakat merujuk juga kepada DSN dalam masalah kegiatan ekonomi. Dan itu memberikan kenyamanan. Bapak Ibu sekalian, kita ketika membuka perusahaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita ajukan kepada DSN. Silakan mereka kaji support system kita, planning plan kita, bonus-bonus kita. Itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan masalah perkara, gampang. Setelah kita ajukan, mereka pelajari, kemudian Bapak Ibu sekalian mereka turun, data mereka ke lapangan, data mereka ke kantor, mewawancari manajemen. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu mereka duduk bersama sampai diparipurnakan. Setelah diparipurnakan, baru mereka pastikan kalau sudah semua sistemnya tidak bermasalah, Bapak Ibu sekalian baru mereka keluarkan namanya sertifikasi halal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat di antara lembaga bisnis yang memobilisasi umat
di antaranya. Yang pertama itu adalah HNI HPAI. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan sekarang saya dapat berita bahwa Pak mengajukan untuk mendapat sertifikat itu banyak. Cuma kadang-kadang yang lolos cuma sedikit. Karena mereka bermain-main, mereka coba. Kemudian Bapak Ibu ingat, MUI itu, karena ini ada. Itu Bapak Ibu sekalian, apa itu MUI? MUI itu Bapak Ibu sekalian tempat berkumpulnya, tempat bergabung di situ seluruh organisasi Islam. Maka pengurus MUI, coba Bapak Ibu lihat, itu adalah kombinasi seluruh organisasi. Karena wadah tempat duduk yang situ organisasi-organisasi Islam. Kalau saya ceritakan bagaimana sejarah MUI itu, yang itu mewadahi sebenarnya sebagai rujukan pemerintah, kemudian sebagai rujukan berkumpulnya semua organisasi. Di dalam DSN itu ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada orang Persis, ada orang Wahdah, sampai itu apa? Ustaz Zaitun, Muhammad Zaitun itu adalah bagian dari MUI. Ada semuanya di situ organisasi. Setiap keputusan halal haram itu disetujui oleh dan itu diparipurnakan. Kalau ada umpamanya berdebat, maka dikaji, diperbaiki sampai Bapak Ibu dipastikan bahwa seluruhnya adalah tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu Muhammadiyah sudah merekomendasikan karena ada perwakilan mereka di DSN. Kalau Bapak mau NU, banyak orang NU di DSN itu. Kalau Bapak punya Persis, banyak orang Persis. Karena dia gabungan. Maka NU itu bukan satu organisasi. Utusan ulama-ulama dari seluruh organisasi duduk di situ. Maka Bapak Ibu kan siapa ketua umum MUI? Dari NU. Siapa sekretaris umumnya? Dari Muhammadiyah. Jangan salah. Ini kalau ada orang nanti, saya orang NU, saya tak percaya. Ya bagaimana Bapak Ibu? Di DSN itu ada orang NU. Kalau Bapak Ibu Muhammadiyah percaya, itu banyak orang Muhammadiyah dulu di DSN itu. Kita menetapkan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwa perusahaan kita HNI secara produk, periksalah seluruh produk kita adalah berhalal tak? Ibu-ibu, apa ya produk kita yang belum ada label halal? Tunjuk. Ada? Ada. Maka kalau ada nanti tidak ada label halal, ibu-ibu jangan jual dulu. Begitu betul ya? Oh bapak nanti dia dulu. Kalau tidak ada label halalnya, jangan dijual. Kalau ada yang dilaporkan cepat, manajemen. Kalau ada dan kadang-kadang mungkin ada yang dirobot ataupun ada yang mencontek kan? Itu juga berbahaya, laporkan cepat ke manajemen. Itu pertama, semuanya pakai ada label halalnya. Yang kedua, secara sistem Bapak Ibu sekalian sudah disertifikasi halal oleh MUI, DSN. Dan bahkan DSN MUI Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya mensertifikasi saja, setelah itu dititipnya untuk mengawal jalannya perusahaan ini supaya sesuai dengan syariah. Sehari-hari 2 orang minimal DSN yang duduk di perusahaan itu dikontrol. Maka kita dikontrol sekarang. Dan perusahaan tidak mencukupkan juga, ditunjuk pula saya sebagai Dewan Syariah Internal untuk menjawab seluruh persoalan Bapak Ibu. Masih ragu Bapak Ibu tuh? Tidak ada. Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu aja di DSN sendiri lah. Apa periksa tadi oleh Bapak? Kurang ada lagi Bapak. Ini itu MUI itu Bapak yang hampir 100 anggota DSN itu Bapak mengkaji. Dan tidak akan mungkin sertifikasi hal itu keluar kalau sudah paripurna. Dikaji oleh semua. Sekarang ada ustaz, 1 orang ustaz bilang haram. Bapak percaya pada saja 100 orang itu lembaga resmi atau kepada ustaz? La ilaha illallah. Maka itu saya katakan banyak kita disalah kaprah dalam bereferen. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu mendapat pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu ketika diajak orang, ini nasihat saya, bagaimana cara petunjuknya? Bapak masuk bergabung satu apa usaha atau tidak?
sekalian lengkap. Yang kedua, untuk secara syariat hanya yang Bapak Ibu kalau seandainya nanti bilang aja sama orang-orang begitu kalau ketika kita memasarkan PCA. Pak Bu, kalau untuk bergabung itu tanya saja untuk produk label halalnya tanya. Ada nggak label halalnya? Untuk sistem apa yang ditanya? Ada sertifikat? Itu saja, jangan berkali-kali lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada bertanya, Pak Ustaz, ini sudah syariah atau belum? Jadi saya bilang sudah. Apa buktinya Pak Ustaz? Kita sudah mendapat sertifikasi. Tapi saya tidak percaya kepada MUI Pak Ustaz. Astagfirullah. Kalau kamu tak percaya kepada MUI, sampai kamu percaya saya bilang. Akhirnya kamu di hutan sendiri sana. Nah masuk akal Pak, kalau dipercaya Ustaz, dia tidak percayanya MUI. MUI itu adalah resmi negara pun referensi dan negara pun menitip untuk hal haram diserahkan kepada mereka. Maka orang seperti ini Bapak Ibu dikhawatirkan kadang-kadang khawarij. Apapun dibuat negara dia menantang. Dan ini Bapak Ibu diatur oleh negara untuk kehidupan umat Islam. Dan itu orang-orang yang berkompeten Bapak Ibu, apalagi itu utusan daripada organisasi. Kurang juga lagi itu. Maka di sini Bapak Ibu perlu saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya ditanya juga. Kadang-kadang saya kena saking bosannya menjawab. Itu malu, kadang-kadang setiap hari ditanya. Pak Ustaz, ini HN ini MLM atau tidak? Itu gimana Bapak menjawab itu? Ibu-ibu kalau ditanya nanti ibu-ibu kan mau PCA dia. Nanti ditanya, pertanyaan dia apa? Ini HN ini MLM atau tidak katanya? Ibu jawab apa? Level syariah. Halal. Level syariah. Kalau Bapak Ibu katakan sama dia, ayah ini MLM tapi MLM syariah, dia tidak percaya. Karena dalam kaidah dia seluruh MLM haram. Maka kalau ada tanya begini jawab nanti. Ya. Kalau ada Bapak Ibu PCA lalu tanya jawab ini, ayo gabung. Nanti dia tanya, ini MLM atau tidak? Bilang sama dia begini, kalau menurut kamu semua MLM itu haram, maka HNI bukan MLM. Bapak Ibu, kalau kamu bilang semua MLM haram, berarti HNI bukan MLM. Kalau seandainya dia mau bertanya lagi, Bapak Ibu sekarang kita jelaskan bahwa apa? Bahwa MLM itu tidak. Karena kalau untuk mengatakan langsung MLM haram, tidak ada fatwa. Semua memang ada Bapak Ibu sekalian. Fatwa MLM haram. Salah satu saya ditanya itu begini, Pak Ustaz Taman Madinah ya? Iya saya bilang. Pak Ustaz dengan syariah Taman Madinah ya. Bapak Ustaz tahu nggak bahwa fatwa ulama-ulama Saudi bahwa MLM itu haram? Betul Pak? Di fatwa Lajnah lembaga fatwa Saudi itu mengatakan MLM haram. Cuma Bapak Ibu sekarang ditanya sama saya, Pak Ustaz sekarang Pak Ustaz Taman Madinah, tapi kenapa menantang ulama-ulama yang ada di Saudi? Kenapa tak sejalan? Kenapa yang tak sejalan? Saya justru mengikuti mereka. Saya setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Saudi. Cuma Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu perlu baca dulu. Kenapa mereka mengharamkan MLM? Saya sudah baca. Karena haram MLM beberapa poin. Apa sebabnya MLM haram? Mereka tak bisa mendatangkan, tak ada itu. Karena hadis Rasulullah
Kuningan itu namanya. Kenapa? Cuma orang itu sudah jauh tuh Pak. Tetap juga dapat ini. Begitulah. Bapak Ibu sekalian. Maka saya katakan saya ikut fatwa ulama Saudi. Tapi kamu harus baca fatwa itu. Apa kata kenapa mereka mengharamkan MLM itu? Coba baca satu sampai terakhir. Dan sekarang saya tanya kamu baca baik-baik. Setelah itu kamu pahami HMI. Sekarang mana sebab diharamkannya MLM itu ada di HMI saja. Kalau ada, bilang sama saya. Saya sudah cek fatwa semua dan saya lihat ini tidak ada satupun yang ada di HMI. Maka saya katakan HMI. Bapak nanti silakan nanti ambil fatwa Saudi. Ambil juga fatwa dari ulama Sudan. Apa sebabnya mereka menghargai satu? Banyak. Kenapa? Karena di MLM itu pendaftarannya mahal sekali. Karena di situ money game. Hakikatnya bermain uang. Jadi uang pendaftaran itulah yang putar-putar untuk menjadi bonus upgrade. Nanti dollar upgrade. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu jelas satu diharamkan. Bapak Ibu berapa bayar? Ada bayar anggota Bapak Ibu masuk ini? 10.000. Berapa bayarnya? Ada 10 juta? Ada. Tiap tahun Bapak Ibu bayar 10 juta? Iya. Berapa bayarnya? 10.000. 10.000. Setelah 10.000 ada lagi 30. Itu 10.000 itu bayar anggota, tepat? Iya. Salah. Maka saya bilang kemarin besok di HMI gratis menjadi anggota, tidak ada bayar. Siapa yang bilang bayar? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bayar 30.000, Bapak Ibu terima sesuatu enggak? Enggak ada terima? Terima apa? Buku. Berapa bukunya? Wah, setelah itu apa? Terima apa lagi? Buku. Setelah itu terima apa lagi? Nanti Bapak Ibu jelaskan. Bapak Ibu, 2 buku itu cetakannya pertama bagus atau sembarangan? Kira-kira kalau Bapak mencetak seperti itu berapa biayanya? Bapak saya mau tanya, kalau ibu sendiri yang cetak seluk itu, kira-kira berapa duit ibu keluar? Kartu lagi. Setelah itu apa? Ada 2 aplikasi, Bapak Ibu dikasih itu gratis. Memanfaatkan namanya Apo satu, HMCS satu. Pak, saya mau tanya, itu bermanfaat aplikasi itu enggak? Bagaimana manfaatnya? Dahsyat enggak? Itu kalau dibuat biayanya 10.000 rupiah itu. Abo, coba bayangkan, saya membayangkan berapa Bapak Ibu ya. Dengan Apo HMCS itu, Bapak Ibu bisa memantau download Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu tahu download semuanya, terdaftar. Dan akurat semua datanya. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang jalan, siapa yang tidak. Siapa yang belanja, siapa yang tidak belanja. Siapa yang aktif, siapa yang pasif. Oleh karena itu Bapak bisa periksa. Oh ini tidak aktif ini tidak apa. Nanti apa? Di situ ada pula nomor teleponnya. Kenapa harus ada nomor telepon kan? Tinggal Bapak Ibu ini tidak aktif telepon. Sempat coba, sempat tidak ada itu Pak. Setiap download ibu jenguk. Ada yang di mana? Sulawesi Barat, ada di Kendari. Berapa kira-kira Bapak Ibu butuh biaya ke sana? Itu 10.000 mahal. Kau 10.000 itu tiap hari bayar. Tiap minggu. 10.000 itu untuk kapan? Seumur? Selama